atau itu masuk ke dalam elaborasi sebelumnya lebih kuatnya. Bukan, yang mulai dari diri, misalkan dikasih judul mulai dari dirinya itu ekspedisi lingkungan gitu misalnya. Survei lingkungan. Kalau untuk fase C, survei lingkungan. Iya, Survei lingkungan. Ini untuk mulai dari diri. Sama aja. Fase B. Fase C, fase A, bunlap. Apa itu bunlap? Dan seluruh sudut sekolah, mulai dari samping, selatan sekolah, belakang gedung sekolah, terus diperjelas seperti itu, didetaili. makanya saya tanya Bapak, untuk yang diamati langkah-langkah itu ya, fase A, B, C itu kalau dibagi kita enak gitu loh Pak, dari keseluruhan kita amati. Iya, nanti membaginya. Kita tentukan dulu. Nulisnya Iya, gampang kalau menentukan tanah apa, lokasinya gampang. Guru mengajak siswa mengamati lahan-lahan yang ada di lingkungan sekolah. untuk itu Mana sih lahan yang cocok? Itu pertama kali yang dilakukan. Bukan ngobrol dulu pada siswa, membangun kesepakatan dulu gitu pada siswa. Enggak. Kemudian rambu-rambunya apa aja ketika melakukan survei gitu. Kemudian atau guru menyiapkan belangko surveinya atau bagaimana dan sebagainya. Nah, kan itu dulu yang disiapin. Jadi jelas di situ. Masuk tahap persiapan berarti ya? Masuk tahap persiapan. Mencari atau membuat lahan. Yang ketiga, bertanya kepada ahli bagaimana cara menanam tanaman yang rindang atau memilih tanaman yang rindang. Itu eksplorasi konsep. Ruang kolaborasinya baru di sini siswa berdiskusi bersama kelompoknya untuk merancang bagaimana cara untuk memperoleh bibit tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana desain bentuk model cara menanamnya agar supaya nanti ketika sudah besar itu terlihat bagus walaupun rindang itu nggak ngawur gitu misalkan. Kemudian apa saja peralatan yang disiapkan, terus kapan waktu penanamannya, terus media tanamnya apa aja, lahan untuk menanamnya itu di model kotak, bundar, segitiga, jajaran meja atau apa gitu, misalkan. Itu masuk ke dalam ruang kolaborasi karena ada perencanaan dan strategi. Barulah didemonstrasikan hasil rencana yang sudah didiskusikan itu didemonstrasikan dengan melakukan penanaman bibit, pembuatan lubang tanam, kemudian pembuatan media tanam sampai ke penanaman bibit. Itu disebut dengan demonstrasi kontekstual karena mengkontekstualkan apa yang sudah dibahas dalam ruang kolaborasi. Nah, seperti itu. Elaborasi pemahaman nanti bagaimana? Boleh diajak ke pembibitan, nggak apa-apa. Walaupun katanya PPPMP yang kemarin itu tidak boleh keluar dan tidak mengurangi JP kan gitu kan? Itu nggak apa-apa, kita lakukan studi edukasi ke pembibitan yang kemarin itu ini. Kita melakukan komunikasi dengan petugas pembibitan yang ada di Karangpling itu, kita ajak semua anak-anak ke sana atau bergantian 1, 2, 3 diajak ke sana, kemudian 4, 5, 6 diajak ke sana kapan besoknya atau gimana untuk menerima edukasi tentang bagaimana cara menanam tanaman dan memilih tanaman, bahkan memelihara tanaman. Itu di situ. Nah, kalau misalkan narasumbernya nggak bisa didatangkan, terus kita memberikan penguatan bagaimana kalau nggak dari ahlinya? Gitu tujuannya apa kan? Itu masuk ke dalam elaborasi pemahaman. Baru dilanjutkan ke koneksi antar materi itu sambil jalan. Jadi tidak spesifik besar global gitu, enggak. Itu sambil jalan. Sambil jalan itu maksudnya bagaimana? Dikaitkan dengan
kebutuhan siswa dalam strategi yang sudah dirancang dalam ruang diskusi itu tadi. Kemudian aksi nyatanya apa? Aksi nyatanya ya itu sudah menanam, itu berarti kan sudah beberapa tahap menjadi satu tuh. Demonstrasi kontekstual termasuk aksi nyata juga masuk, kemudian koneksi antar materi juga sudah masuk. Gitu. Iya, sekali jalan udah 3 tahap masuk di situ. Gitu. Kalau mau diperkuat lagi aksi nyatanya, misalkan membuat program lagi, kegiatan lagi, yaitu kampanye hijau misalkan. Anak-anak membuat poster, anak-anak membuat apa gitu, tarian tanaman hijau atau kan ada tarian labaku menandakan tembakau. Dan di sini tarian apa? Tarian cabai Jawa kan misalkan gimana? Atau tarian untuk avokat, kan gitu.